Lu kalau ngelihat Ka'bah pakai mata kepala biasa aja. Ya. True story, ketika gua kemarin umroh. Pertama, gua sholat setiap hari menghadap Ka'bah. Ya. Dan bahkan sajadah itu rata-rata gambarnya Ka'bah. Ya. Gua nonton, kalau sama ibu gua selalu nonton Ka'bah. TV itu kan ada yang live Ka'bah. Iya. Nah, lu suka nonton itu juga? Enggak, gue pernah lihat lagi ganti channel gitu loh. Mau nonton bola biasa tuh. Gitu. Liga Champion. Loh kok ganti. Nah, akhirnya bayangin lo, gue punya imajinasi tentang Ka'bah yang begitu agung. Ya. Sehingga ketika gue pertama kali melihat Ka'bah kemarin ketika umroh itu, gue kemudian menyiapkan emosi gue, spiritualitas gue, akan nangis dan lain sebagainya. Pas gue ngelihat, biasa aja. Kenapa? Malah gue lebih tertarik ke Zamzam Tower. Di belakangnya itu ada Zamzam Tower, bangunan gede, megah. Malah gue ke distract ke itu. Kenapa? Karena gue ngelihat pakai mata gue. Sedangkan mata hati gue sedang buta. Hari itu kenapa? Karena gue ego. Oh, gue harus nangis nanti ngelihat Ka'bah karena Ka'bah ini tempat gue bersujud dan lain sebagainya. Tapi keesokan harinya ketika ego itu udah hilang, karena ego itu musuh utama dalam Islam, justru akhirnya gue bisa merasakan kekuatan spiritual Ka'bah. Nah itu, jadi Ka'bah kalau dilihat pakai mata kepala, apa yang istimewa? Apa? Nggak ada, makanya dia menjadi istimewa itu ketika dilihat oleh mata batin kita. Karena sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, falyabudu rabb hadzal bait. Dia itu Baitullah, rumah Allah. Tentu ini dalam pengertian yang simbolik. Jadi bukan dia adalah Allah, bukan berarti Allah juga tinggalnya di sana, tapi itu adalah arah yang Allah tunjuk untuk menjadi penunjuk arah untuk kita sholat. Kiblat. Dan lumayan loh udah tahu. Lumayan kan? Iya. Lumayan apa nih? Lumayan udah tahu kan itu kiblat. Tapi tetap disembah kan? Pegang. Soal memegang dan lain sebagainya itu bagian dari ritual. Bahkan bisa jadi memegang Ka'bah itu mengganggu ibadah lo. Ketika lo umroh itu kan nggak boleh diantaranya pakai minyak wangi. Lo kalau umroh tuh ketika lo tawaf, ihram itu nggak boleh pakai minyak wangi. Nah kalau lo pegang Ka'bah, itu kan di kiswahnya, penutupnya itu dikasih minyak wangi. Kalau lo megang, itu bisa jadi mengganggu ibadah lo, sehingga lo nanti kena denda dam gitu. Karena ada minyak wangi yang telah dilulurin di sana. Sehingga menurut beberapa pendapat itu menyebabkan lo harus kena denda. Jadi bukan kita menyembah Ka'bahnya. Ka'bah itu menjadi mulia karena yang maha mulia menunjuk ia sebagai kiblat yang mulia. Dan nggak ada tuh umat Islam. Ini argumennya Rashid Ridho. Jadi pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan dan akhirnya dijawab di majalah Al-Manar oleh Rashid Ridho. Dia bilang umat Islam tuh nggak ada yang bikin miniatur Ka'bah untuk ditaruh di rumahnya kemudian disembah. Atau di sajadahnya nggak ada. Di sajadah itu gambar hanya untuk visualisasi, untuk ornamen. Ya buktinya nggak harus sajadah itu ada Ka'bahnya. Nah, karena itu juga dalam Al-Quran tuh Al-Baqarah 144 dijelaskan Ka'bah itu dulu bukan kiblat. Apa? Kiblatnya di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad yang kemudian sering berharap Ka'bah menjadi kiblat, dan karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, maka dialihkan dari Yerusalem. Yerusalem. Itu kan kota toleransi ya, karena tiga agama jejaknya ada di sana. Ada Jewish, ada Kristen, ada itu kan. Ada titik temu lah, kota suci itu kan. Nah, itu diubah. Jadi kalau itu Tuhan masa pelin-pelan gitu, kadang di sini, kadang di situ. Itu menunjukkan bahwa lo jangan menyembah kepada kiblat itu, tapi menyembah kepada yang menjadikan kiblat itu sebagai tempat yang mulia. Berarti sebelum ada Ka'bah, kiblatnya ke itu? Iya, makanya ada masjid kiblatain tuh.
Jadi masjid yang kiblatnya 2. Karena ketika itu Nabi sholat kemudian berubah kiblatnya dan akhirnya jadi akhirnya ada 2 kiblat karena pas perubahan kiblat gitu. Oke. Nah karena itu dia bukan sesembahan kita. Ya. Tapi dia adalah kiblat yang ditunjuk oleh yang kita sembah. Bahkan Ka'bah itu di zaman Nabi Muhammad juga kan simbol perlawanan terhadap berhala. Makanya ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi itu membersihkan berhala-berhala di dalam Ka'bah. Karena even orang jahiliyah sebelum Islam sekalipun nggak nyembah Ka'bah. Dia nyembahnya berhala. Yang berhala itu ditaruh di sekitaran Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Ka'bahnya nggak disembah karena Ka'bah itu memang bagi orang yang tidak Islam sekalipun, orang yang jahiliyah sekalipun, yang bodoh sekalipun, itu nggak menarik untuk disembah. Karena bangunannya ya gitu. Dan itu sekaligus kritik bukan hanya kepada penyembah berhala, kepada Muslim sekalipun, bahwa rumah Allah itu begitu sederhana, tapi Ka'bah itu begitu makmur. Yang menentukan kiblat itu berarti Nabi Muhammad? Enggak, yang menentukan kiblat Allah. Nabi Muhammad kemudian ingin kiblat itu ke sana dan karena Allah cinta diberi. Dan itu kritik bagi Muslim apa? Lu jangan bikin masjid sebagai masjid kan juga rumah Allah kita yakin. Semegah mungkin, budgetnya puluhan miliar, tapi nggak dimakmurkan. Nggak dimakmurkan gimana? Ya, nggak ada aktivitas keagamaan yang rutin di sana, cuma bangunannya yang indah. Nggak perlu Tuhan dengan hal itu. Makanya kata Nabi, dimanapun lo bersujud, kecuali di kuburan dan di kamar mandi, maka semuanya itu menjadi masjid. Sesederhana apapun. Jadi itu kritik ke orang Islam yang bangun nggak masjid perlu megah, tapi ya nggak makmur sama aja. Tapi bisa dibangun ya masjidnya? Bisa dibangun. Soalnya ada yang asalkan juga harus konsisten. Pakai izin. Pakai izin. Pakai izin. Dan pernah ada nggak pembangunan masjid yang izinnya susah gitu, Habib? Ya, karena di sini kita mayoritas. Iya. Tapi di wilayah-wilayah yang juga Indonesia atau negara-negara yang kita nggak mayoritas, ada juga kan kisah yang susah. Makanya gua melihat itu soal mayoritarianisme, ego kadang. The power of majority. Benar. Dan ketidakpahaman terhadap agama. Karena kalau paham dalam kondisi perang sekalipun, itu di antara etika perang atau hukum perang dalam Islam, dilarang bukan hanya menghancurkan, merusak tempat ibadah. Mengganggu peribadatannya, melukai umat maupun tokoh agamanya itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya di Islam itu sekaligus argumen bahwa nggak ada perang atas nama agama. Nggak ada perang atas nama agama? Nggak ada. Buktinya tokoh agama itu harus dilindungi ketika terjadi perang. Maksudnya bukan tokoh agama kita aja, semua tokoh agama harus dilindungi, nggak boleh ketika perang. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan agama untuk berperang, itu bentuk ketidakpahaman dan mungkin cara dia mengagamakan egonya. Sebenarnya egonya yang pengen perang, cuma dibungkus pakai agama. Karena kata Ibnu Rushd, seorang filosof, perang, kebencian itu sesuatu yang buruk. Tapi agar menarik, dia dibungkus pakai agama agar orang mau ikutan. Dan tampak itu sebagai satu kesucian. Tapi keburukan tetaplah keburukan. Dan agama itu tentang keindahan. Ya. Wah, bagus tuh jawabannya. Lu bagus-bagus doang? Ya, bagus-bagus tuh. Gue suka tuh jawaban yang barusan. Berarti Islam bagus? Bagus. Bagus tuh jawabannya, bagus. Kalau udah bagus, nggak ada... Pelan-pelan. Karena kalau cuma bagus, mau basa-basi.